Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya yakin saudara-saudari dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Saya ingin mengajak saudara-saudari untuk menyambut firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah tadi kita membaca firman Tuhan, ada pertanyaan untuk kita. Apakah Tuhan Yesus melarang kita menjadi orang kaya? Jawabannya sama sekali tidak. Tuhan Yesus tidak pernah melarang kita menjadi orang kaya. Tetapi Tuhan Yesus melarang kita menjadi orang yang tamak. Itu sebabnya dikatakan Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan arti dari tamak adalah orang yang serakah, orang yang mementingkan diri sendiri, dan orang yang pelit. Kalau saya bertanya kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, lebih banyak manakah di zaman kita sekarang ini orang yang serakah, yang tamak, yang pelit daripada orang yang berbelas kasih? Mungkin jawaban kita akan bermacam-macam karena kita melihat sekeliling kita. Ada yang menjawab lebih banyak orang yang tamak, serakah, pelit daripada orang yang berbelas kasih. Ada juga yang menjawab lebih banyak orang yang berbelas kasih daripada orang yang tamak, serakah, dan pelit di dalam hidup ini. Maka dari itu pertanyaan ini lebih cocok sebenarnya ditanyakan terhadap diri saya atau diri Anda, saudara-saudari. Lebih condong, lebih menonjol manakah sifat di dalam hidupku ini? Sifat penuh dengan ketamakan, serakah, pelit, atau sifat yang penuh dengan belas kasihan? Saya katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau lebih condong, lebih menonjol sifat tamak, sifat serakah, sifat pelit dalam hidup kita ini, bertobatlah kita. Sebab kalau kita baca firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang seterusnya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh ini mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan pikiran dia akan makan, minum enak dan berpesta pora senikmat-nikmatnya. Sehingga dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta ini, tidak memikirkan orang lain. Dia tidak mau untuk berbelas kasih di dalam kehidupannya. Tetapi Allah mengatakan pada malam hari ini jiwanya akan kuambil. Dengan kata lain, dia tidak bisa merasakan harta yang berlimpah yang dikumpulkannya. Sebab buat apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita kaya di dunia ini, tetapi kita tidak kaya di hadapan Tuhan. Lebih baik saya tidak kaya di dunia ini, tetapi saya kaya di hadapan Tuhan. Tetapi sungguh sangat luar biasa baiknya lagi ketika saya kaya di dunia ini dan juga saya kaya di hadapan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak kita agar kita hidup di dalam belas kasih. Sebab firman Tuhan tadi kita baca, hidup kita tidak bergantung akan kekayaan kita, tetapi hidup kita bergantung kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buang sifat jauh-jauh, sifat ketamakan, sifat yang serakah, sifat yang pelit. Kadang-kadang saya bingung, ya, kita benci sama orang pelit, tetapi kita sendiri pelit. Ada orang, dia ini pelitnya terkenalnya minta ampun, tetapi dia benci juga sama orang pelit. Dia mengatakan, udahlah gak usah lah ke rumah dia tuh, pelit dia itu. Padahal dia sendiri adalah pelit. Dengan kata lain,
Ada banyak sekali di dunia ini orang pelit yang benci sama orang pelit. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, janganlah kita selalu menonjolkan sifat yang tidak disukai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi mulai dari detik ini, proseslah kita dalam hidup kita. Bahwasanya berkat, kekayaan yang berlimpah yang disampaikan Tuhan kepada kita, kita pergunakan untuk kemuliaan namanya yang kudus itu. Kita sampaikan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, agar Dia yang selalu mengajari kita untuk selalu berbuat berbelas kasih, berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita, dengan mempergunakan setiap berkat yang daripada Tuhan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Kita hidup menjadi saluran berkat. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Demikian juga dengan buat firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan. Firman-Mu mengatakan kepada kami Tuhan, bahwasanya hidup kami harus jauh dari sifat ketamakan, sifat keserakahan dan kepelitan Tuhan. Maka dari Tuhan, sifat berbelas kasih yang harus ada di dalam kehidupan kami. Sebab harta, kekayaan yang ada di dalam kehidupan kami ini Tuhan tidak bisa menjamin kehidupan kami. Tetapi hanya hidup kami hanya bergantung kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Jadikanlah kami menjadi saluran berkat. Pakailah hidup kami Tuhan. Kami sampaikan itu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.